orang-orang beriman ya, setelah dikumpulkan di padang mahsyar, tibalah namanya masalah syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita telah membahas al-hasyar atau padang mahsyar dan kita belum selesai pembahasannya. Kita sampai pada pembahasan keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat, keadaan mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Kita bahas orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka meminta-minta bagaimana dibangkitkan nanti di hari kiamat kelak, dan juga orang yang tidak berlaku adil terhadap istrinya, bagaimana keadaan mereka dibangkitkan di hari kiamat kelak. Kemudian, terus bagaimana dengan keadaan orang-orang yang bertakwa? Keadaan orang-orang yang beriman ketika dibangkitkan nanti di hari kiamat kelak. Para ulama mengatakan orang beriman ketika nanti di padang mahsyar, ketika mereka dibangkitkan dalam kondisi yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari di mana orang-orang bertakwa dikumpulkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang mulia, dalam kondisi mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan secara khusus yang dilakukan oleh seorang mukmin di dunia, kemudian akibat amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia dalam keadaan berbeda dengan mukmin yang lainnya. Yang pertama adalah ahlul wudu. Orang yang suka berwudu, menjaga wudunya. Maka orang semacam ini akan dibangkitkan nanti di hari kiamat kelak dalam kondisi yang berbeda. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Kata Nabi SAW, sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil di hari kiamat dalam kondisi ghurran muhajjalin. Ada bekas tanda-tanda di wajah mereka, di lengan mereka, di kaki mereka, ada bekas tanda-tanda wudu. Ya, ada bekas tanda wudu. Maka ini kondisi khusus orang-orang yang berwudu, orang-orang yang menjaga wudunya. Nanti di hari kiamat kelak mereka dibangkitkan dengan tanda-tanda khusus di wajah mereka, di tangan mereka dan di kaki mereka. Ini kondisi yang pertama, kondisi orang yang menjaga wudunya. Kemudian yang kedua, kondisi amal soleh yang kedua,
Yang dilakukan amal soleh ini maka dia dibangkitkan dalam kondisi yang berbeda, yaitu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi la yaklamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi illa jaa yaumal qiyamah wal launu launud dam war rihu rihul miski." Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang terluka di jalan Allah, dan Allah lah yang paling tahu, kata Rasulullah, siapa yang terluka di jalannya, kecuali dia akan datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan berwarna dengan warna darah. Dia datang di hari kiamat nanti warnanya adalah warna darah, dan wanginya adalah semerbak minyak kasturi. Maka ini kondisi khusus orang yang mati syahid. Dia datang dengan warna darah dan wanginya seperti minyak kasturi. Minyak kasturi adalah minyak yang sangat wangi. Ya, tidak ada tandingannya. Kemudian yang ketiga, kondisi orang mukmin, amalan saleh yang dilakukan seorang mukmin ketika di dunia menjadikan dia berbeda. Nanti dibangkitkan di hari kiamat kelak adalah orang yang suka berpuasa. Orang-orang yang suka berpuasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi la khalufu fami shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil misk." Kata Nabi SAW, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada harumnya minyak misik atau minyak kasturi. Maka ya, ini keadaan yang berbeda. Orang yang berpuasa Allah bangkitkan mulutnya wangi. Ya, dalam kondisi yang sangat wangi, ya. Dan kita tahu ketika di dunia orang berpuasa mulutnya bau. Mulutnya bau ini bukan lantaran ya orang tersebut tidak sikat gigi, tidak. Orang berbau ketika berpuasa itu bukan lantaran dia tidak memakai pasta gigi karena berpuasa, tidak. Tetapi akibat bau itu muncul lambungnya kosong dari makanan. Makanya orang waktu puasa bersikat gigi 10 kali pun tunggu saja 10 menit bau lagi mulutnya. Ya, kenapa? Karena menyebabkan bau itu ya karena perutnya kosong dari makanan, ya. Dan Allah gantikan nanti di hari kiamat kelak, ya, Allah gantikan nanti di hari kiamat kelak mulut yang bau tersebut menjadi mulut yang wangi semerbak nanti di hari kiamat kelak. Kemudian juga di antara amalan yang menjadikan orang tersebut dibangkitkan dalam kondisi berbeda nanti di hari kiamat kelak adalah para muadzin, orang yang adzan, suka adzan. Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, "Al-muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Kalau di dunia, mungkin orang menganggap panjang leher ini seram. Ya. Mungkin di dunia orang bingung, kok panjang leher ini apa? Kok bagus, menjadi kemuliaan. Tapi tidak, di hari kiamat kelak, panjang leher ini merupakan sebuah kemuliaan. Bukankah kita tahu nanti di hari kiamat kelak, bahwasanya matahari itu didekatkan dengan satu mil. Para ulama berselisih, jarak 1 mil itu jarak seperti apa. Yang jelas matahari akan didekatkan. Semakin panas orang itu ada yang berkeringat, yang mana keringatnya menenggelamkan tubuhnya. Tentu semakin tinggi leher seseorang, semakin dia diuntungkan dalam kondisi hari kiamat kelak. Ya, maka ini salah satu bentuk kemuliaan yang Allah muliakan hambanya ketika nanti dibangkitkan di hari kiamat kelak. Ya.
Kemudian di antara juga keadaan seorang mukmin nanti, amalan yang menjadikan seorang itu nanti berbeda ketika dibangkitkan di hari kiamat adalah seorang muslim yang menghilangkan kesusahan saudaranya. Seorang muslim yang menghilangkan kesusahan saudaranya. Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, kesusahan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan baginya kesusahan di hari kiamat kelak. Anda perhatikan hadis ini. Nanti di hari kiamat kelak Allah hilangkan kesusahannya. Kenapa Allah tidak katakan di sini tidak Allah hilangkan kesusahan di dunia, malahan hari kiamat? Seharusnya ya hukumannya adalah, balasannya adalah dihilangkan kesusahannya di dunia. Tetapi malah Allah jadikan kesusahan di hari kiamat yang dihilangkan. Kenapa demikian? Jawabannya adalah orang muslim itu ya lebih butuh dia dihilangkan kesusahan di hari kiamat daripada kesusahan di dunia. Susahnya di dunia ini masih banyak orang itu bisa makan. Ya jarang orang tidak bisa makan. Ya. Sesusahnya di dunia ini orang tersebut masih bisa dia minta tolong sesama saudaranya. Sesusah kita hidup di dunia ini, banyak keluarga, sanak famili yang menolong kita. Tetapi di hari kiamat kelak, ketika kita susah, ya abah kita saja buka melihat kita. Ya, ibu kita saja tidak mau menolong kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari tersebut ya, seorang akan lari dari saudaranya. Seorang ibu akan lari dari anaknya, bapak akan lari. Masing-masing orang bertanggung jawab terhadap amalannya. Tidak ada yang bisa membantu. Anda minta tolong tidak bisa, mereka juga butuh pertolongan. Maka kesusahan di hari kiamat itu ngeri, luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hambanya ini ya, lebih butuh di hari kiamat kelak. Makanya kata Nabi SAW akan dihilangkan kesusahan di hari kiamat kelak. Ya ini ganjaran yang luar biasa. Orang kalau dihilangkan kesusahan di hari kiamat, maka tandanya orang itu akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ini keutamaan ya seseorang yang beramal dengan amalan yang menghilangkan kesusahan orang ya. Menghilangkan kesusahan orang itu tidak mesti dalam bentuk materi. Kadang seseorang itu menghilangkan kesusahan itu dalam bentuk memberikan solusi, saran ya. Kadang-kadang hilang kesusahan orang ya. Maka ya tidak mesti kita menghilangkan beban orang itu dengan mengasihi dia sesuatu berupa harta, mengasihi dia sesuatu berupa materi, tidak mesti. Bisa menghilangkan kesusahan orang tersebut memberikan dia solusi, memberikan dia jalan keluar. Karena memberikan solusi ini enggak semua orang bisa memberikan solusi. Karena hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan taufik oleh Allah bisa memberikan solusi. Berbeda dengan mengkritik. Kalau mengkritik semua orang bisa. Sehebat apapun Anda, maka anak kecil pun bisa mengkritik Anda. Karena mengkritik itu sangat susah. Yuhsinuhu kullu wahid. Semua orang bisa, tetapi memberikan solusi, memecahkan masalah, maka kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bangun masjid. Jadi masjid dikritik sangat mudah. Oh, ini kurang, ini warnanya salah, ini sangat mudah. Tapi kalau memberikan solusi, kenapa masjid ini terbangun? Nah, itu susah. Ya. Maka tidak semua orang bisa memberikan solusi. Maka tidak mesti orang yang menghilangkan kesusahan itu harus dalam memberikan harta, dalam memberikan materi, tidak mesti. Bisa dalam bentuk perkataan, bisa dalam bentuk perbuatan dia menolong ya. Maka ini termasuk menghilangkan kesusahan seorang muslim. Kemudian ini keadaan-keadaan orang beriman dibangkitkan di hari kiamat kelak. Kemudian apakah
Semua makhluk ini nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jelas, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Bagaimana dengan hewan-hewan? Apakah hewan ini juga akan dikumpulkan di padang mahsyar? Ya. Ahlul ilm mengatakan bahwasanya hewan pun juga akan dikumpulkan di padang mahsyar. Semua hewan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah di dalam surah At-Takwir dan juga dalam banyak surah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal wuhushu husyirat." Kata Allah, di hari di mana hewan-hewan itu dikumpulkan, binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, "Hatta yuqad lisati jalha minasyatil qarna." Nanti di hari kiamat kelak, kata Nabi SAW, kambing yang tidak bertanduk, dia akan balas dendam terhadap kambing yang bertanduk. Dulu kambing bertanduk ini menanduk dia di dunia, nanti di hari kiamat kelak Allah suruh balas. Ya, yang tidak bertanduk ini menanduk kambing yang pernah menanduknya di dunia. Sampai hewan pun terjadi qisas sesama mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya binatang-binatang pun juga akan dikumpulkan nanti di hari kiamat kelak. Kemudian para ulama ya tentang padang mahsyar ini seperti apa sifatnya ya. Maka kata para ulama bahwasanya padang mahsyar tersebut nanti akan berubah ya. Ya, tidak akan ada ya tanda-tanda. Ya, tidak akan ada tanda-tanda seperti gunung, lembah, tidak ada. Allah akan hilangkan ya. Di dalam sebagian riwayat padang mahsyar itu nanti ya yuhsyarun nas, kata Nabi, yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka qursatin naqi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia nanti akan dikumpulkan di hari kiamat di tanah yang putih. Ya, di tanah yang putih. Ya. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Ya. Maka seperti itulah nanti keadaan mahsyar. Dikumpulkan di tanah yang putih, tidak ada tanda sama sekali. Kemudian pada hari tersebut ya matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari Allah dekatkan kepada kita ya. Di dalam sebagian riwayat disebutkan ya bahwasanya matahari itu didekatkan jaraknya satu mil ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, tudni syams yaumal qiyamah minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil. Kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat kelak matahari itu didekatkan kepada manusia, kepada makhluk-makhluk, sampai jarak antara mereka dengan matahari itu seperti jarak 1 mil. Berkata rawi hadis ini, Salim ibni Amir, kata beliau, "Fawallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Ama safatil ardi amil mil alladhi taktahilu bihil ain." Kata Salim bin Amir, demi Allah, saya tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Nabi jaraknya 1 mil. Apakah jaraknya 1 mil itu adalah jarak perjalanan seseorang di muka bumi? Ataukah yang dimaksudkan dengan 1 mil itu adalah ya taktahilu bihil ain, jarak celak. Antum kalau bercelak itu ada pakai apa namanya itu? Kayunya itu ya. Ya, besinya itu yang besinya panjang itu ketika mengambil celak itu yang disebut dengan mil. Sangat dekat. Kata Salim bin Amir, saya tidak tahu. Apakah yang dimaksud dengan 1 mil itu jarak perjalanan, 1 mil, karena jarak perjalanan 1 mil itu ma'ruf ya, kurang lebih 1 kilo lebih 1 kilo setengah. Ataukah yang dimaksudkan dengan mil ini, kata beliau, adalah jarak ya celak itu ya, ketika kita bercelak ya, jarak besi celak tersebut. Saya tidak tahu, kata beliau. Ini menunjukkan matahari itu sangat dekat. Ya, sangat dekat. Jangankan itu, matahari 2 kilo, 3 kilo di atas kita aja luar biasa terbakar kita. Ya, ini sangat dahsyat sekali keadaan hari kiamat kelak. Maka hanya orang-orang yang dirahmati Allah yang selamat dari ya kesusahan di hari kiamat kelak. Kemudian setelah itu orang-orang beriman ya setelah dikumpulkan di padang mahsyar, tibalah namanya masalah syafaat ya, yaitu masalah syafaat.
Syafaat itu apa? Syafaat itu di dalam bahasa Arab artinya adalah diddul witr. Ya. Syafaat itu di dalam bahasa Arab itu artinya adalah diddul witr, yaitu lawannya ganjil. Ya. Lawan ganjil itu namanya syafaat genap. Secara istilah, ya, dimasukkan syafaat di sini adalah, ya, bahwasanya, ya, sesuatu, ya, yang merupakan wasithah, ya, untuk mendatangkan manfaat dan menjauhi mudarat. Ya. Ya, ini secara, ya, makna juga dari sisi bahasa, yaitu perantara yang dijadikan untuk orang lain mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Ini makna syafaat secara umum. Tetapi syafaat yang dimaksudkan di sini adalah syafaat pada hari kiamat. Ya, seseorang mendapatkan syafaat pertolongan di hari kiamat kelak. Para ulama, ya, ketika berbicara tentang masalah syafaat ini, para ulama, ya, berbicara sangat panjang lebar. Kenapa? Karena perkara syafaat ini perkara yang sangat luas dibahas. Dan perkara syafaat ini, ya, perkara yang sangat agung. Dan perkara syafaat ini menjelaskan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu agungnya di hadapan makhluknya. Kalau di dalam dunia, di dalam masalah dunia, bisa jadi syafaat itu, orang yang memberikan syafaat itu bisa jadi dia terpaksa. Bisa jadi terpaksa. Contoh misalnya, seorang mudir pondok pesantren. Ya, dia punya berhak menerima orang. Berhak dia menolak orang. Kemudian datang orang terdekatnya, ya, yaitu keluarganya atau ngaji lawan dia, Ustadz, saya ini ngaji lawan antum muncak benar. Ini ada anak ulun hendak masuk kada keterima, tolong diterimakan. Kalau kada ulun ampe ngaji lawan pian. Dia minta syafaat. Bisa jadi orang yang memberikan syafaat ini dia terdesak. Dia terdesak. Dia akhirnya, oh, saya terima. Itu kondisi di dunia. Kadang-kadang orang minta syafaat, dan orang yang memberi syafaat dia bukan menunjukkan kemuliaan dia, tetapi dia dalam kondisi terdesak, kondisi tidak enak, tidak nyaman sama orang lain. Itu keadaan di dunia. Tetapi di akhir kelak tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang bisa memaksanya. Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada satu manusia pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka itu betul-betul kondisi dalam masalah syafaat ini di hari kiamat kelak adalah kondisi yang luar biasa. Makanya, ya, Nabi SAW bersujud begitu lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, yang mana pujian ini tidak pernah dipuji, tidak pernah disebutkan oleh Nabi di dunia. Ketika di hari kiamat kelak, Nabi memuji Allah sujud yang begitu lama, dan Allah membukakan bagi Rasulullah SAW pujian begitu banyak, sehingga sampai-sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu. Kata Allah, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Nabi bersujud begitu lama, baru bisa Nabi SAW meminta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat ini bukan perkara yang sederhana. Dan juga bukan seperti perkara yang sangat mudah diklaim oleh sebagian orang. Ya, sebagian orang kadang-kadang, Ikam kalau meninggal jangan takutan, aku menunggu Ikam di pintu surga. Ya. Ya. Ikam cari aja, aku tunggu Ikam di sana. Belum tentu Sidin masuk surga, bisa jadi Sidin masuk neraka. Ya. Maka, ya, perkara syafaat ini perkara yang sangat agung. Ya, makanya dibahas, ya, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara umum, para ulama, ya, membagi syafaat ini menjadi dua bagian. Ya, syafaat mutsbitah, ya, syafaat yang ditetapkan, ya. Dan yang kedua adalah syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan. Apa itu syafaat mutsbitah?
syafaat yang ditetapkan, ada syafaat tersebut, diberikan syafaat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha, pada hari tersebut tidak bermanfaat syafaat kecuali siapa-siapa yang diberi izin oleh Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya di sana ada syafaat yang Allah berikan dan di sana ada syafaat yang Allah tiadakan. Taib. Syafaat yang Allah berikan ini apa syaratnya? Apa syaratnya orang ya dikatakan dia mendapatkan syafaat? Pertama, Allah Subhanahu wa taala ya ingin memuliakan. Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama adalah ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang memberikan syafaat. Allah ridha terhadap orang yang memberikan syafaat. Sebagaimana ya firman Allah tadi bahwasanya Allah tidak memberikan syafaat kecuali siapa yang Allah ridhai, siapa yang Allah izinkan dan Allah sukai perkataannya. Sehingga tidak sembarang orang bisa memberikan syafaat. Kalau orang tersebut tidak Allah ridhai, maka dia tidak bisa memberikan syafaat. Ahlu maksiyah, tidak bisa dia memberikan syafaat. Ya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak bisa mereka memberikan syafaat. Ini syarat pertama, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat kedua adalah Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap orang yang menerima syafaat itu. Artinya yang memberikan syafaat Allah ridha dan yang menerima syafaat itu pun juga Allah ridha orangnya. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yashfa'un illa liman irtada." Sesungguhnya mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali siapa-siapa yang Allah ridhai. Ya. Di dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menerima syafaat pun harus orangnya diridhai oleh Allah. Anda bisa memberikan syafaat. Kemudian Anda memberikan syafaat kepada orang yang tidak diridhai oleh Allah, maka tidak bisa. Maka tidak bisa. Kemudian yang ketiga, dan juga yang menunjukkan masalah ini adalah hadis Nabi yang sangat jelas, hadis Abu Hurairah. Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'ati li ummati yawmal qiyamah. Fahiya na'ilatun insya'allah. Man mata min ummati la yushrik billahi syai'a." Kata Nabi SAW, setiap Nabi itu memiliki dakwah yang mustajabah, doa yang mustajab, doa yang dikabulkan. Maka setiap para nabi-nabi ini bersegera, minta doanya dikabulkan. Jadi para nabi-nabi itu bersegera, mereka doanya minta dikabulkan. Dan aku, kata Rasulullah, menyimpan doaku untuk apa? Memberikan syafaat kepada umatku nanti di hari kiamat kelak. Dan setiap umatku, kata Nabi SAW, akan mendapatkan syafaatku bagi siapa saja yang meninggal tidak menyekutukan Allah. Tidak melakukan kesyirikan. Siapa saja, kata Nabi, umatku yang mati tidak dalam kondisi syirik, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ridha terhadap orang yang diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Kemudian para ulama mengatakan dua syarat ini yang kita sebutkan tadi dikecualikan. Dua syarat yang kita sebutkan tadi itu dikecualikan dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan. Pertama, ketika manusia minta segera dihukumi. Fi faslil qadha. Ketika manusia minta segera dihukumi, dihitung, dihisab amalannya. Maka para manusia pada saat itu datang kepada para
Nabi agar minta diberikan syafaat agar Allah Subhanahu wa taala menghisap mereka, menghitung amal mereka sehingga diputuskan mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Maka setiap nabi-nabi, setiap umat itu datang. Ya, maka ini semuanya datang kepada para nabi, datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, sampai terakhir datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad, Nabi pun sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat bahwa manusia itu akan dihisab. Ya. Kemudian yang kedua adalah dikecualikan dari hal ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Abu Talib mati dalam kondisi kafir. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mungkin memberikan syafaat kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan syafaat kepada orang-orang tidak beriman. Tapi dikecualikan dalam kondisi Abu Talib. Diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan diringankan siksanya. Sebagaimana kata Nabi sallam, ya, orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat kelak, di neraka kelak adalah Abu Talib. Yaghli minhuma dimaguhu kama yaghli mirjalul kumkum. Kata Nabi sallam, orang yang paling ringan siksanya nanti di neraka kelak adalah Abu Talib, yaitu mendidih otaknya sebagaimana air itu mendidih ketika kita panaskan. Itu yang paling ringan siksanya. Ya. Abu Talib diringankan siksanya karena dia membela agama Nabi, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ya, Abu Talib ini menolong, mencintai Nabi bukan karena agama. Tetapi dia mencintai karena Nabi adalah keponakannya. Iya, dia mencintai karena keponakannya. Ya, sehingga itulah yang menyebabkan, yang sebagaimana saya jelaskan, bahwasanya itu yang menyebabkan Abu Talib tidak masuk Islam. Kemudian juga di antara hikmah yang terbesar dijelaskan oleh para ulama, kenapa Abu Talib ya tidak dijadikan muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya tentu banyak. Tetapi di antara hikmah yang bisa diambil oleh para ulama, kalau seandainya Abu Talib ya dia masuk Islam, maka orang-orang kafir menganggap Abu Talib sama seperti Nabi, tidak ada kehormatannya. Ya, tidak ada wibawanya. Sehingga ketika itu Abu Talib tidak bisa menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijadikan Abu Talib dalam kondisi kafir karena orang kafir Quraisy tidak bisa menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada pamannya yang seagama dengan mereka yang menolong ya, yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hikmah. Tentu hikmahnya sangat banyak kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Abu Talib masuk Islam. Ya, ini dua kondisi di mana seseorang dikecualikan dari dua syarat di atas tadi. Kemudian syarat yang ketiga, ya, syarat bahwasanya syafaat itu didapatkan harus adanya iznullah bisyafa'ah. Izin Allah terhadap orang yang memberikan syafaat. Ya, harus mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Ya. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiga syarat. Kapan syafaat itu didapatkan? Pertama, ridhonya Allah terhadap orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, ridhonya Allah terhadap orang yang menerima syafaat. Dan yang ketiga adalah izinnya Allah dengan syafaat itu sendiri. Kemudian, mungkin di antara antum ada yang bertanya, Ustadz, kenapa sih harus ada syafaat? Ya kayaknya Allah aja langsung masukkan orang itu ke surga. Kenapa harus melewati Nabi Muhammad ada syafaat fulan? Kenapa kadang langsung Allah aja memberikan syafaatnya? Mungkin ada orang bertanya demikian. Kita katakan ada hikmah kenapa Allah jadikan syafaat ini. Pertama, Allah ingin menampakkan kepada hambanya bagaimana rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Dengan Allah memberikan syafaat, mengizinkan fulan, memberikan syafaat kepada si fulan, hamba itu tahu bagaimana kebesaran Allah, bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata para ulama di antara hikmah, ya.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada hamba-hambanya? Karena Allah ingin memuliakan hamba-hamba tersebut. Ketika hamba tersebut memberikan syafaat, menunjukkan hamba tersebut hamba yang mulia, berbeda dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Karena Allah ingin mengangkat derajat hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan dia bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Kemudian syafaat yang jenis kedua adalah syafaatul manfiyah, syafaat yang ditiadakan, ya. Bahwasanya syafaat ini, ya, tidak ada. Wala yuqbalu minha syafaah. Sesungguhnya Allah tidak menerima darinya syafaat. Syafaat yang ditiadakan ini adalah, ya, syafaat yang bukan dari izin Allah, atau syafaat orang kufar, ya, meminta, ya, pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syafaat yang ditiadakan. Karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang bisa memberikan syafaat? Siapa orang-orang yang dikatakan bisa memberikan syafaat? Yang pertama, yang bisa memberikan syafaat yang pertama adalah para malaikat. Para malaikat itu bisa memberikan syafaat kepada orang-orang beriman. Kemudian yang kedua adalah al-anbiya, para nabi-nabi. Para nabi-nabi itu bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dan yang ketiga adalah orang-orang beriman itu sendiri. Orang-orang beriman itu bisa memberikan syafaat kepada sama-sama orang beriman. Allah disebutkan di dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, kata Allah, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamar rahimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat memberikan syafaat, para nabi-nabi memberikan syafaat, orang-orang beriman memberikan syafaat, dan tidak tersisa pada hari itu kecuali Allah arhamur rahimin. Allah Maha pemurah, Maha penyayang. Kemudian siapa di kalangan kaum beriman, orang-orang beriman yang bisa memberikan syafaat? Ya. Apakah semua kita bisa memberikan syafaat? Tidak. Ada sebagian orang yang bisa memberikan syafaat dan ada sebagian orang tidak bisa memberikan syafaat. Siapa mereka yang bisa memberikan syafaat? Yang bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Yang pertama, asyuhada, orang yang mati syahid. Ya. Nabi SAW pernah berkata, lisyahid indallahi sitta khisalin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang mati syahid di sisi Allah memiliki 6 kebaikan, 6 keutamaan. Di antaranya kata Rasulullah, wa yashfa'u fi sab'ina min aqaribihi. Orang yang mati syahid ini bisa memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya. Kepada 70 kerabatnya, subhanallah. Ini keutamaan yang luar biasa. Tentu ini mati syahid yang sesuai dengan syariat, ya, bukan mati syahid yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa memberikan syafaat? Auladul mu'minin, ya. Anak-anak orang beriman yang meninggal belum balik. Anak-anak orang beriman yang meninggal belum balik. Kata Nabi SAW, sigharuhum da'amis ahlil jannah. Kata Nabi SAW, anak kecil yang meninggal itu perhiasan di surga. Yatalaqqa ahaduhum abah fayakhudhu bi thawbih aw qala bi yadihi kama akhidhun ana bi sinfati thawbika hadha fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yudkhilaha Allah wa abahu al-jannah. Kata Nabi SAW, ya, anak kecil itu adalah perhiasan di surga. Kalau seandainya dia bertemu dengan salah satu dari orang tuanya, kata Nabi SAW, maka dia mengambil baju orang tuanya. Dia pegang baju orang tuanya dengan tangannya, kata Rasulullah. Sebagaimana saya memegang ujung baju engkau ini, kata Nabi.
Dicontohkan oleh Nabi. Ya, sebagaimana saya memegang ujung baju engkau ini. Fala yatanaha. Anak kecil ini tidak bisa dilarang, kata Nabi. Ya, tidak bisa dicegah. Wa fala yantahi. Dan dia tidak mau berhenti. Tidak mau berhenti melepaskan baju orang tuanya. Hatta yudkhilahallahu wa abahul jannah. Sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan bapaknya, ibunya ke dalam surga. Ya, makanya subhanallah ya, ini keutamaan yang luar biasa ya. Orang meninggal mati anak kecil betul bersedih. Pada hakikatnya orang tua bersedih, tetapi kenyataannya itu merupakan sebuah kebahagiaan ya, yang Allah persiapkan kepada hambanya yang beriman. Tinggal orang itu ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Ini diantara orang-orang beriman secara khusus yang disebutkan oleh Nabi SAW bisa memberikan syafaat. Dan keumuman orang beriman, ya, walaupun tidak secara umum juga bisa memberikan syafaat. Kemudian, kalau kita melihat ya, syafaat yang kita katakan tadi ditetapkan, syafaat yang ditetapkan itu, maka itu bermacam-macam. Ya. Ada syafaat tersebut yang merupakan ya, kekhususan bagi Nabi SAW, dan ada juga syafaat itu yang bercampur antara Nabi dengan kaum mukminin, bukan kekhususan. Syafaat yang merupakan kekhususan bagi Nabi SAW atau yang disebut dengan istilah para ulama syafa'atu khassah, syafaat khusus bagi Nabi SAW. Ahlul ilm mengatakan syafaat yang khusus bagi Nabi SAW itu ada beberapa syafaat. Pertama, syafaat maqamul mahmud, syafaat tempat yang terpuji. Maksudnya apa? Iya. Syafaat minta agar manusia itu langsung dihukumi, dibalas sesuai dengan amalan yang dia lakukan di dunia. Bahwasanya di antara syafaat yang khusus bagi Nabi SAW adalah syafaat al-maqamul mahmud. Syafaat di mana Nabi SAW meminta agar Allah datang segera ya, mempercepat persidangan manusia di padang mahsyar. Ya, agar dihukumi manusia tersebut dari perbuatan amal mereka. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan membangkitkanmu, menempatkanmu Tuhanmu di tempat yang terpuji. Dan juga di dalam hadis Ibnu Umar ya, bahwasanya manusia datang ya kepada Nabi Adam, kemudian untuk minta segera diputuskan ya, kemudian Nabi Adam tidak bisa mengalihkan kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh tidak bisa mengalihkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak bisa mengalihkan kepada Nabi Musa, sampai nanti datang kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sangat panjang. Maka ini menunjukkan bahwasanya syafaat yang ada nanti di hari kiamat kelak khusus bagi Nabi yang disebut dengan al-maqamul mahmud, agar manusia disegerakan persidangannya di hari kiamat kelak. Kemudian di antara syafaat yang kedua bagi Nabi SAW adalah syafaat li ahli jannah fi dukhuliha, agar syafaat bagi orang yang penduduk surga untuk memasuki surga. Orang yang ditetapkan masuk surga agar bisa memasuki surga. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, kata Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, Ana awwalu syafi'in fil jannah. Kata Nabi, aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat agar orang tersebut masuk surga. Ya, maka ketika orang ini ditetapkan di surga, maka ya tidak bisa dia masuki surga sampai Nabi SAW memberikan syafaat. Dan ini syafaat khusus bagi Rasulullah SAW. Kemudian syafaat yang ketiga adalah syafaat yang merupakan syafaat Nabi untuk paman beliau, yaitu Abu Talib. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi syafaat untuk pamannya agar minta diringankan siksanya. Maka ini 3 syafaat khusus bagi Nabi SAW yang ulama Ahlussunnah sepakat bahwasanya ini adalah syafaat yang merupakan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada beberapa syafaat yang diperselisihkan. Nanti insya Allah nanti kita jelaskan pada minggu yang akan datang. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ya, kalau
Ada yang bertanya langsung lewat tangan bisa, angkat tangan. Kalau nggak ada kita baca type. Apa? Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan yang disebutkan ahlul wudu itu orang yang wudu di dalam sholat atau di luar sholat. Maka mencakup kedua-duanya. Dia di sholat dia menjaga wudunya, ya, maka dia insya Allah juga mendapatkan keutamaan ini. Dan juga termasuk orang yang menjaga wudunya di luar sholat. Yang perkara-perkara sunnah misalnya ketika orang tersebut ingin tidur dia berwudu, ya. Kemudian ya seorang tersebut ketika dia ingin berzikir membaca Al-Quran dia berwudu, maka insya Allah juga termasuk orang-orang semacam ini. Nah, nanti dia dibangkitkan dan di kiamat kelak dalam kondisi berbeda. Ada tanda bekas-bekas di mukanya, di tangannya, di kakinya, bekas-bekas wudu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Taib, ada yang lain? Bismillah. Ustaz, saat Rasulullah SAW memintakan syafaat pada kita tuh kondisinya pas kapan? Apakah di Yaumul Hisab atau yang di Padang Mahsyar atau di Al-Qantarah atau di mana kondisinya? Syafaat itu mauqifnya banyak. Keadaannya, tempatnya banyak, ya. Yang pertama itu di Maqamul Mahmud, di Padang Mahsyar. Yaitu yang disebut dengan Maqamul Mahmud agar disegerakan persidangan manusia. Ya agar manusia itu dihisab, ditimbang amalannya. Makanya nanti ada syafaat itu nanti di Padang. Dan ada juga syafaat nanti ketika mau masuk surga, yang mana ini syafaat khusus bagi Nabi, yang mana ahlu surga nggak bisa memasukinya sampai Nabi SAW meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syafaat itu tidak dalam satu keadaan saja, kondisi saja, banyak kondisi di padang mahsyar, kondisi ketika masuk surga, kondisi orang berada dalam neraka kemudian dikeluarkan, ya, maka banyak kondisinya. Nanti insya Allah kita pelajari pada minggu akan datang. Taib, ada lagi yang lain? Okay. Mengenai anak yang belum balik yang bisa memberikan syafaat, apakah mereka yang masih di janin kemudian meninggal atau lahir namun belum sempat hidup atau meninggal saat dilahirkan itu bisa memberikan syafaat sebagaimana yang Pian kasih tahu tadi? Iya, jazakumullah khair. Anak yang ditiupkan sudah ruhnya, maka itu dia bisa memberikan syafaat. Anak yang meninggal yang sudah ditiupkan ruhnya. Jadi ditiupkan ruh itu ketika usia 4 bulan lebih, ya. Maka usia kandungan 4 bulan ditiupkan ruh, walaupun anak itu mati di dalam kandungan, di dalam janin, maka dia bisa memberikan syafaat karena sudah ditiupkan ruh, ya, di dalam anak tersebut. Ya, maka dia disebut orang mukmin yang meninggal anaknya, ya. Tetapi yang kalau belum ditiupkan ruh tidak, ya. Taib. Ini kebetulan pertanyaannya banyak lewat kertas, saya baca lewat kertas, ya. Assalamualaikum Ustadz, kami dapati saudara-saudari kami masih suka memposting kenikmatan seperti makanan dan minuman atau hal materi lainnya di media sosial. Mohon nasihatnya bagi kami. Pertama, mengacari orang itu kada boleh. Ya. Mengacari orang di medsos dan semisalnya, tentu ini tidak boleh, ya. Yang kedua, ya kita tidak dilarang untuk berbangga-banggaan. Baik itu dalam sisi makanan yang lezat, ya, tempat tinggal yang enak, tujuannya berbangga-banggaan, maka ini dilarang di dalam syariat Islam. Ya, alhaakumut takasur, kata Allah, ya. Membangga-bangga itu melalaikan kalian. Ya, maka dilarang di dalam Islam seseorang membangga-banggakan. Maka bagaimana nasihatnya? Nasihatnya adalah jangan menaruh postingan, ya, semacam ini. Taruh postingan yang bermanfaat, jadwal kajian, membuka donasi sumbangan, ya, men-share mungkin Masjid Imam Syafi'i perlu bantuan atau Rifqan TV perlu bantuan misalnya, di-share dan semisalnya, atau ya dia men-share kajian, sesuatu yang bermanfaat, maka gunakan medsos itu yang mendatangkan pahala bagi kita. Taib. Semoga Allah memberkahi ilmu pian dan kita semua, amin. Saya pernah mendengar hadis tentang Abu Hurairah yang menjaga kehormatannya untuk tidak meminta-minta meskipun kelaparan.
Tidak ada yang menyadarinya kecuali Nabi SAW. Apakah hadis ini sahih dan apakah berlebihan ketika kita tidak meminta-minta meski sedang perlu? Ya, hadisnya sahih. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Abu Bakar tentang suatu hal, diberitahu oleh Abu Bakar. Kemudian bertanya kepada Umar, diberitahu oleh Umar. Kemudian bertanya kepada Nabi, Nabi mengerti Abu Hurairah dalam kondisi lapar. Akhirnya diajak oleh Nabi makan. Hadisnya sahih. Taib. Apakah kita tidak boleh minta-minta dalam kondisi kita perlu? Pertama, pada asalnya manusia tidak boleh meminta-minta asalnya. Dalam rangka memperbanyak hartanya. Maka kondisi manusia tidak butuh, maka tidak boleh dia minta. Kapan manusia itu boleh minta-minta? Ketika dia perlu. Maka tidak dilarang orang itu minta. Kalau dia dalam kondisi sangat darurat, maka tidak dilarang dia meminta-minta dan tidak makruh. Tetapi mana yang lebih baik? Boleh enggak? Mana yang lebih afdal? Kita tidak minta-minta. Kalau orang itu bisa tidak minta-minta kepada orang, itu lebih baik. Kenapa? Karena itu menyempurnakan tawakalnya. Ya, menyempurnakan tawakalnya kepada Allah. Kalau seandainya dia bisa tidak minta-minta kepada orang. Tapi kalau seandainya dalam kondisi darurat dia harus ceritakan kepada orang, tidak ada masalah. Tidak makruh hukumnya ini. Ini boleh. Ya, ini boleh. Tinggal mana yang lebih utama. Ya, tentu utamanya kita tidak minta itu utamanya. Tapi kalau dalam kondisi darurat seseorang minta-minta, maka diperbolehkan di dalam Islam. Maka hendaknya saudaranya ini, hendaknya ahlu sunnah itu orang yang paling pekat terhadap saudaranya. Ketika saudaranya lagi butuh, ya, lagi perlu dibantu, ya, lagi perlu dibantu. Kadang subhanallah, ya, saya kadang tuh melihat, kadang ada sebagian orang tuh ikhwan itu jalan kaki, dia menuju tahu ini hendak pergi ke suatu tempat, ke pasar misalnya dia, karena dia tidak punya kendaraan. Ada kawannya berkendaraan, assalamualaikum, langsung mendusur misalnya. Padahal sebetulnya mungkin sama tujuan, ya. Ini kadang-kadang rasa ukhuwah itu kadang-kadang kurang. Iya. Sungguhnya ahlu sunnah wal jamaah itu orang paling bersaudara, paling berkasih sayang terhadap sesamanya. Kalau Anda lihat kayaknya saudara Anda ini kayaknya satu arah, berhenti sebentar mau kemana, ke saya, ayo Anda antarkan. Ya, ini salah satu bentuk tadi meringankan beban orang, kesusahan orang. Iya. Melihat ya saudaranya ini mina ngalih, si Dini mina pusing aja setiap hari di masjid. Nah, mina mau aja mukanya kayaknya si Dini butuh dibari. Iya. Kalau pender kayaknya pusang aja si Dini misalnya. Iya. Maka orang itu kadang-kadang ada indikasi minta bantuan, dibantu, maka dibantu. Kalau orang itu betul-betul perlu dibantu. Iya. Jangan seseorang pura-pura kada paham. Oh iya, kalau ada sidin menjauh aja kita sudah nih. Iya. Maka ya kita itu juga harus perhatian terhadap saudara kita. Ya, dia bentuk kemuliaan izzahnya dia menjaga kemuliaan dia tidak mau minta-minta. Ya, kita yang diberikan kelebihan, keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat orang itu bertakwa, beriman kepada Allah, maka sebaik-baik memakan harta kita adalah orang yang bertakwa, ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh meminta dalam kondisi darurat, ya, tidak makruh. Mana yang lebih afdalnya tidak minta. Taib. Afwan di luar tema. Bolehkah puasa bulan pada tanggal 14, 15, 16 atau 15, 16, 17, jazakallahu khair. Ulama berselisih. Ada hadis kata Nabi SAW hendaknya seseorang berpuasa setiap bulan tiga hari. Ulama berselisih. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya mengatakan yang dimasukkan dalam hadis Abu Hurairah ini setiap bulan 3 hari ini 3 hari di tanggal mana saja. 3 hari di tanggal mana saja, mau di awal bulan, di pertengahan bulan, di akhir bulan. Sebagian ahlul ilm membawa makna hadis 3 hari kata Abu Hurairah ausani khalili an asuma, ya, bahwasanya Khalil kekasihku berwasiat kepadaku agar aku berpuasa setiap bulan itu 3 hari. Ya. Maka sebagian ulama membawa makna 3 hari di sini puasa ayyamul bid. 13, 14, 15. Sebagian ulama membawa demikian. Wallahu taala a'lam. Intinya seseorang boleh saja berpuasa 14, 15, 16 puasa sunnah secara umum boleh. Ya, puasa sunnah secara umum boleh atau 16, 17, 18 maka tidak mengapa. Walaupun saya lebih condong kepada penafsiran bahwasanya puasa 3 hari tiap bulan itu adalah puasa ayyamul
Ayyamul bid maksudnya. Tetapi tidak ada masalah kalau seandainya dia ingin berpuasa 15, 16, 17, 17, 18, 19, maka dia berniat puasa sunnah secara umum, maka itu diperbolehkan. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjual sebidang tanah seharga 500 juta. Biaya pajak notaris dan komisi sebesar 60 juta. Akhirnya sisa uang penjualan 440 juta. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Kalau wajib dikeluarkan zakatnya, menghitungnya apakah 2,5% dari 500 juta atau 2,5% dari 440 juta. Pertama, apakah wajib mengeluarkan zakatnya? Wajib kalau terpenuhi dua syaratnya. Pertama, mencapai nisab. Ini sudah mencapai nisab. Yang kedua, berlalu 1 tahun. Misal, dijual tanah itu pada bulan Syawal, tanggal 5 Syawal. Maka dengan total 440 juta uangnya di tangan. Maka tunggu selama 1 tahun. Jika 1 tahun uangnya tidak habis, masih mengendap sama dia di rekeningnya atau di rumahnya, selama Syawal berikutnya, tanggal 5 Syawal masih ada uangnya, mencapai nisab, keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau belum sampai setahun ternyata dapat duit 440 juta, sidin nukar mobil, ya sidin nukar rumah, bebini pulang misalnya, kemudian habis duitnya, ya tidak ada uangnya. Tapi apakah ada zakat? Tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Kalau tidak berlalu satu tahun, maka tidak ada zakatnya. Taib. Kalau seandainya Ustadz berlalu 1 tahun, uangnya tidak habis di rekening saya, berapa zakat yang dikeluarkan? 2,5% dari 440 juta, bukan dari 500 juta. Ya, karena 500 juta itu sudah diambil, ya sudah diambil oleh notaris dan pajak ya semacam itu. Makanya dikeluarkan, dia menghitungnya dari uang yang tersisa. Berapa tersisa selama 1 tahun? Ya, bisa jadi 440 juta itu cuma terpakai misalnya cuma 100 juta. Sisanya 340 juta, maka dikeluarkan dari 340 juta. Kecuali duitnya hinip kada bergerak sama sekali. Ya 440 juta kada sidin gatuk-gatuk di bank aja atau disimpan aja oleh sidin, maka 440 juta itu yang dikeluarkan dalam setahun itu 2,5%. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pian dan kita semua diberikan penjagaan dan istiqomahan hati di atas Islam sampai akhir hayat kita. Amin. Mohon nasihat pian bagi kami para pemuda-pemudi muslim yang terkadang jatuh tergelincir dalam kemalasan dan dosa. Entah itu karena diri sendiri atau lingkungan pertemanan atau gadget dan media sosial. Jazakumullah khair. Pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab orang itu tergelincir dalam perbuatan dosa, biasanya pertama ya, mereka tidak memanfaatkan waktu yang kosong. Waktu kosongnya banyak, tidak dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi sallallahu, 2 kenikmatan yang sering manusia lalai darinya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maka biasanya para pemuda-pemudi itu waktu kosongnya banyak. Beda dengan orang tua. Orang tua ini banyak yang dipikirkan. Ya, banyak dipikirkan sehingga waktunya banyak ya, terbagi bagi ya, anak banyak, cucu banyak ya, kerjaan banyak. Kalau pemuda biasanya ada sebagian belum bekerja, ada sebagian sudah lulus kuliah ya, kada tahu kemana ya, keluar bersepeda motor, bubulik pulang ke rumah ya, karena cuma keluar pulang, kada tahu apa yang dituju ya. Kenapa? Karena banyak waktu yang kosong. Nah, waktu yang kosong ini yang menjadikan orang itu banyak bermaksiat. Kalau tidak digunakan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sibukkan diri Anda pada hal yang bermanfaat. Sibukkan diri Anda pada hal yang bermanfaat. Kalau tahu waktu Anda tidak bermanfaat, maka bikin jadwal. Saya jam sekian ya kayak gini, enggak ada masalah.
Jadwal itu bikin padat nggak ada masalah ya. Walaupun mungkin dari jadwal yang dibikin itu habis ya sebelum subuh sembahyang tahajud misalnya. Baca Quran 1 juz. Habis subuh berzikir sampai syuruk ya. Habis itu sholat duha. Habis sholat duha anak mendengarkan kajian, murojaah baca Quran. Nanti sebelumnya itu qailula, sebelum itu kemudian sholat zuhur, ba'diyah. Nanti ya berdiam diri di masjid ya habis zuhur. Makan siang, nanti habis asar baca Quran. Walaupun dibikin jadwal begitu padat seolah-olah kada ada waktu, mungkin terlaksana 1 atau 2 mungkin. Iya. Iya. Itu tapi bikin jadwal itu. Dengan adanya jadwal itu dia mengingatkan dia untuk dia ini jadwal saya. Kalau waktu orang itu kosong, maka ini sebab terbesar kadang-kadang orang itu kalau waktunya padat ya susah orang itu bermaksiat. Orang hatta padat dalam perkara mubah itu susah bermaksiat. Pian jangan kan gitu, pian berdagang di toko pian kadang stop-stopan orang bertukar karena kau pian bermaksiat. Harum angsuli orang aja apa macam. Iya. Tidak. Itu dalam perkara mubah. Kenapa? Dalam perkara mubah orang susah bermaksiat. Apalagi Anda dalam perkara ketaatan. Waktu Anda beribadah maka susah. Maksiat itu datang. Tapi maksiat itu kapan datang? Ketika kita kosong. Nah ketika kita kosong lagi nyantai. Nah disitulah syaitan menggoda. Terlalaikan gadgetnya. Ya, ada internetnya dan seterusnya. Kalau sebabnya gadget. Ya, karena waktu kosong Anda banyak gadget. Ada internetnya dan semisalnya. Maka sudah kan pakai internetan. Ya. Kawa aja kita hidup pakai ya teleponan, pakai SMS kawa. Kalau seandainya Anda tidak bisa mengontrol, ya. Maka beli pakai internet itu secukupnya, ya. Kalau Anda butuhnya dalam sebulan itu 1 GB atau 2 GB, 2 sudah cukup. Ya, janganlah lebih, kalau lebih ya itulah nanti membawa kepada maksiat, ya semacam itu. Bismillah, Ustadz. Berarti hadis keadaan manusia yang tanpa pakaian di padang mahsyar itu untuk makhluk yang tidak beriman saja kah Ustadz? Yang beriman berarti mengenakan pakaian. Ini sebagaimana kita jelaskan pada awalnya manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar dalam kondisi tidak berbusana. Setelah itu dikasih busana. Karena kondisi padang mahsyar itu berbagai macam kondisi. Kondisi pertama dalam kondisi tidak berbusana seperti di awal diciptakan, tidak pakai sendal, tidak disunat, ya, tidak berbusana. Nanti setelah itu dikasih busana. Dan yang pertama kali yang kita katakan yang dipakaikan busana adalah Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jelaskan maksud dari kata kami di dalam Al-Quran agar saya dan keluarga tidak terkena syubhat yang mengatakan bahwa Tuhan agama Islam lebih dari satu. Kami di dalam bahasa Arab digunakan dengan istilah untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan. Ya, keagungan. Makanya orang itu kalau menunjukkan kehebatan dia, kekuatan dia, kerajaan dia tidak menggunakan saya, tetapi kami. Ya. Ya, dia menggunakan istilah hatta juga dalam bahasa Indonesia, iya. Maka kenapa? Karena orang menggunakan istilah kami tidak mesti tujuannya untuk banyak. Tetapi istilah kami kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan kehebatan dia, keperkasaan dia, kekuasaan dia. Maka itu maksudnya Al-Quran. Ketika kata Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Yang menunjukkan apa? Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menunjukkan kata nahnu itu selalu maknanya banyak. Tidak. Nahnu itu bisa bermakna banyak. Bisa maknanya menjelaskan keagungan, kemuliaan, kehebatan, keperkasaan. Ya. Nah, nahnu di dalam Al-Quran ingin menunjukkan Allah apa? Keagungan Allah. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukumnya membunuh tikus dengan cara disiram masuk ke dalam kloset? Iya kada apa-apa. Tapi tikus kalau masuk dalam kloset keluar pulangnya. Apa hukumnya menjalin jari di dalam masjid? Atas jawabannya Ustadz. Maksudnya ini mengayam ya, mengayam jari di dalam masjid. Hadisnya lemah. Larangan mengayam ya, jari di dalam masjid hadisnya lemah. Boleh, tidak ada masalah.
Apa dalilnya? Nabi pernah mengayam jarinya di dalam masjid. Dalilnya apa? Ketika Nabi lupa sholat, Nabi SAW lupa sholat, ditegur oleh Dzul-Yadain. Saat itu Nabi dalam keadaan marah. Ya. Dan Nabi menganyam tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya menganyam tangan tidak dilarang di dalam masjid. Semua hadis yang mengatakan janganlah menganyam tangan ketika pergi ke masjid atau ketika duduk di masjid, semua hadisnya lemah. Ya. Dan Nabi sendiri pernah menganyam tangan beliau di dalam hadis Dzul-Yadain. Ya. Walaupun demikian jangan, boleh setiap orang nganyam-nganyam, tidak juga. Ya, artinya seseorang ya kalau dibutuhkan tidak mengapa. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan bertanya di tema Ustadz, bagaimana hukumnya meminta resep kepada penjual makanan untuk dijual kembali di dagangan kita? Jazakumullah khairan. Kalau orangnya membari, kada masalah. Kalau orangnya kada mau membari, ya kada boleh. Ya. Atau orangnya resep ini rahasia, tidak boleh disebarkan, maka tidak boleh kita sebarkan, ya. Atau Anda misalnya sebagai anak buahnya, misalnya. Kan biasanya kayak gitu, ya. Sering terjadi pengkhianatan anak buah penjual makanan. Ya. Apa yang menjual makanan, dia sudah ngasih resep, diajari anak buahnya bagaimana bikin resepnya khusus, sudah ngerti, dia resign, bikin toko yang sama, kan biasanya gitu, ya. Ya, dengan resep yang sama, makanya tidak boleh, itu hak orang. Kalau seandainya Anda dapat dari dia, itu haknya dia, Anda izin. Kecuali Anda menemukan sendiri. Kalau itu dapat dari dia, Anda belajar dari dia dan dia tidak mengizinkan, tiba-tiba Anda bikin toko yang sama, kue yang sama, dan dia tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Anda mencuri dari dia, dan itu dilarang dalam Islam. Itu hak karya seseorang. Iya, penemuan seseorang tidak boleh diambil walaupun dalam bentuk makanan. Maka harus izin. Iya. Ini hati-hati, kadang-kadang sebagian orang belajar sama bosnya, tahu dia sudah dibuka. Sedangkan bosnya tidak mengizinkan melakukan demikian. Kecuali dia menemukan yang lain yang berbeda, maka ini lain, ya tidak ada masalah. Taib. Izin bertanya. Ulun sholat sunnah sebelum duhur 4 rakaat 2 kali salam. Sesudah duhur 4 rakaat 2 kali salam. Di kampung ulun adzan dan iqamah terlalu cepat, paling dapat 2 rakaat. Apakah bisa yang 2 rakaat sebelum sholat duhur tadi dilanjutkan sesudah sholat duhur? Sebetulnya ya bisa, tidak ada masalah seseorang mengqadha'nya setelah sholat duhur. Ya, tetapi kalau seandainya dicukupkan 2 itu sudah cukup. Ya, karena dia sudah melaksanakan sholat qabliyah. Jadi sholat sunnah ulun 6 rakaat. Ya, tidak ada masalah. Sebagai saya jelaskan tadi. Kemudian sebelum asar 4 rakaat, 2 rakaat aja. Apakah bisa dilanjutkan sesudah sholat asar? Ya. Sebetulnya bisa diqadha setelah asar. Tapi kalau dia mencukupkan 2 rakaat itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Ya. Sudah dikatakan melaksanakan sholat sunnah. Taib. Bismillah, bagaimana putus gaji bekerja di perusahaan makanan yang menawarkan promo ribawi? Bagaimana status gaji bekerja di perusahaan makanan yang menawarkan promo ribawi? Apakah harus mengundurkan diri? Pertama, ini harus dilihat ya. Jadi dia bekerja di perusahaan makanan. Di satu sisi perusahaan makanan menawarkan promo ribawinya. Jadi ada pekerjaannya yang halal, ada pekerjaannya yang haram. Maka kalau Anda tidak bersinggungan dengan yang haramnya, bukan yang menawarkan promo ribawinya, Anda bukan termasuk yang menawarkan promo ribawi, tapi Anda bekerja yang di bagian halalnya, membuat makanan dan seterusnya, maka halal gaji yang Anda terima. Tapi kalau seandainya pekerjaan Anda ada kaitannya dengan promo ribawi tersebut yang mempromosikan dan seterusnya, maka haram gaji yang Anda terima. Maka kalau tidak ada kaitannya dengan ribawi kerjaan Anda, maka insya Allah gaji di perusahaan makanan
orang bekerja di perusahaan makanan atau di perusahaan mobil misalnya. Dia mekanik di mobil tersebut, ya. Di perusahaan mobil tersebut mekanik. Bukan yang menawarkan kredit dengan bank misalnya. Kredit dengan leasing. Dia bukan, tapi dia mekanik di dalam perusahaan tersebut. Maka halal gaji yang dia dapatkan. Tapi yang mempromosikan untuk leasing dan semisalnya, nah ini yang haram dia dapatkan gajinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam perusahaan itu kalau seandainya mayoritas amalan perusahaan itu yang diharamkan, misalnya kalau kita presentasikan lebih dari 50% itu sesuatu yang haram, maka para ulama melarang seseorang bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi kalau seandainya ada yang halalnya banyak, ada juga yang haram, ya, tetapi haramnya tidak lebih banyak daripada yang halalnya, maka tidak ada masalah kita bekerja. Hampir mungkin perusahaan yang ada sekarang ini mungkin ya tidak terlepas dari riba, meminjam di bank untuk sebagai modal dan semisalnya, ya, selama Anda tidak berkaitan langsung dengan hal yang diharamkan, pekerjaan Anda berkaitan dengan yang halal, maka insya Allah gaji yang Anda terima halal. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.